Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian masih bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita memulai materi di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di hari ini dan di kemudian hari. Untuk materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, membahas materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah subbab yang C tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Pengertian dari kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian semua sebagai pelajar. Misalnya, setiap awal pelajaran, kalian tentunya dipersilakan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa untuk mengikuti agama dari siapapun, baik itu pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama. Jadi, semua orang yang berada di Indonesia harus memiliki agama. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 huruf E ayat 1 dan ayat 2. Selain itu, juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2. Silahkan bisa kalian cari sendiri ya bunyinya. Ketentuan-ketentuan yang tadi sudah saya sampaikan semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang dia anut, menunaikan ibadah, serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan kata lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Maka, untuk mewujudkan ketentuan dalam pasal-pasal yang tadi sudah disampaikan, diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Berarti, seseorang juga bebas untuk berpindah agama, tidak dilarang oleh pemerintah, selama agama tersebut diakui oleh negara. Dan yang terakhir, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Jadi, pemerintah melindungi warga negaranya untuk melaksanakan kegiatan peribadahan, merayakan hari raya keagamaannya. Selanjutnya, poin yang kedua, membangun kerukunan umat beragama. Agama menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan. Agama mengatur tentang hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan sesama. Agama mengajarkan semua hal kebaikan yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia, salah satunya menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, baik yang seagama maupun berbeda agama. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjalin hubungan dengan orang lain demi kelangsungan hidupnya. Di Indonesia diakui beberapa agama. Untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai, harus diterapkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama tersebut. A. Kerukunan internal umat seagama. Maksud dari kerukunan umat seagama adalah adanya kesepahaman atau kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Oleh karena itu, sesama umat seagama tidak boleh saling menghina, bermusuhan, bahkan menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati, toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan yang muncul tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Misalnya dalam agama Islam, ada yang menganut Islam Muhammadiyah, ada yang menganut Islam NU. Terdapat sedikit perbedaan di dalam keyakinannya. Contohnya, bacaan sholat, contohnya, waktu pelaksanaan puasa, dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi permasalahan dan tidak boleh menjadikan sumber dari sebuah konflik. Melainkan, kita harus bisa saling menghargai, menghormati, dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut selama tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Yang kedua, kerukunan antar umat berbeda agama. Setiap agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kerukunan antar umat berbeda agama merupakan cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang berbeda agama
dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan untuk ditujukan mencampur adukkan ajaran agama. Bagi orang yang berbeda agama harus saling menghormati dan menghargai, tetapi tidak boleh memaksakan ajaran agama yang dianut kepada orang yang berbeda agama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah, dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya peraturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sampai di sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar dan dijawab oleh teman-teman yang lainnya sebagai nilai diskusi, nilai keterampilan. Tugas kalian minggu ini adalah memberikan contoh perilaku masyarakat di lingkungan sekitar yang mencerminkan perwujudan upaya membangun kerukunan beragama. Berikan contoh perilaku kerukunan internal umat seagama, contoh perilaku kerukunan antar umat berbeda agama, contoh perilaku kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Minimal menyebutkan 2 contoh, maksimal menyebutkan 3 contoh. Dan contoh yang sudah ditulis di sini, jangan ditulis lagi ya. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dengan tugasnya, dan saya yakin kalian pasti bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.